Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Berkah Dalam hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 bersama dengan saya, Romo Kristoforus Sutrasno Purwanto PR, Vikaris Paroki Santa Maria Fatimah Magelang. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk merenungkan mengenai misteri Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan secara liturgis bersama-sama pada hari Minggu yang lalu. Sebenarnya telah banyak pihak, entah imam, entah awam, yang mencoba menjelaskan mengenai misteri ini. Saya ingin mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu pada sisi cara pendekatan kita berpikir, supaya kita bisa memahaminya dengan lebih jernih mengenai misteri yang tidak terselami ini. Saya akan mencoba menjelaskan bahwa setiap orang itu mempunyai sisi pribadi dan publik. Keluhan para selebritis atau public figure ialah bahwa mereka tidak lagi mempunyai privacy. Semakin populer, kehidupan pribadinya semakin diekspos oleh media massa. Semuanya dibuka untuk publik karena menjadi sebuah tema yang menarik untuk diberitakan. Tidak ada rahasia pribadi yang bisa ditutup-tutupi. Semuanya, misalnya rahasia kesuksesan, kisah asmara, menu makan yang disukai, hobinya, keyakinan hidup, dan kebiasaan-kebiasaannya, pokoknya semua dipublikasikan. Juga pengalaman yang pahit, manis, aib yang memalukan, yang telah atau yang sedang dialami, semua dipublikasikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Media cetak maupun elektronik dengan gencar menceritakan gosip-gosip seputar kehidupan pribadi mereka. Para fotografer berusaha mendapatkan gambar yang eksklusif melalui candid camera, sehingga menghasilkan gambar yang layak jual. Meskipun kadang-kadang posenya juga memalukan. Akibatnya sang publik figur tidak bisa menikmati kehidupan pribadinya dengan santai, dengan aman, nyaman. Maka untuk melindungi privasinya, mereka harus memasang CCTV, membangun pagar tembok rumah yang tinggi, membayar petugas security, memelihara anjing penjaga, dan seterusnya untuk melindungi privasi. Ilustrasi ini saya pakai untuk menggambarkan bahwa setiap orang itu mempunyai kehidupan publik dan kehidupan privat. Kehidupan publik mencakup semua segi kehidupan yang boleh diketahui umum, sedangkan kehidupan privat mencakup sisi-sisi hidup yang bersifat pribadi dan hanya boleh diketahui oleh kalangan terbatas seperti suami, istri, sanak saudara terdekat, atau sahabat karib. Orang-orang yang berada dalam lingkungan terdekat ini yang seakan-akan merupakan perluasan dari kepribadiannya. Bila kita memasuki kehidupan pribadi seseorang, kita akan menjumpai jati dirinya, jati diri yang sesungguhnya, termasuk keunikan, kekhasan, tetapi juga sisi gelap, kerapuan, segala macam cacat celah, kegagalan, kelemahan, kesalahan. Itu kalau kita memasuki kehidupan personal
yang paling mendalam. Sebenarnya Allah pun mempunyai kehidupan pribadi yang kudus namun penuh misteri. Kita tidak bisa memasuki kehidupan pribadinya dengan paksa, tetapi memasuki kehidupan pribadi Allah itu karena anugerah, panggilan, undangan. Memang manusia telah lama, sejak dulu kala, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, telah mengenal Allah, dan manusia berdoa dengan menyembahnya dengan berbagai macam cara dan di berbagai macam tempat. Tetapi tidak seorang pun yang menyadari bahwa Allah itu mempunyai kehidupan pribadi. Bahkan para nabi perjanjian lama pun tidak mengetahuinya. Sampai saat Allah menghendaki untuk membuka dirinya, untuk mewahyukan dirinya kepada kita tentang misteri kehidupannya yang paling pribadi. Kenyataan ini mengajarkan bahwa dengan usaha kita sendiri, betapapun cerdasnya kita atau briliannya otak manusia, kita tidak bisa mengetahui kehidupan pribadi Allah. Kita hanya bisa menerimanya sebagai kenyataan dan kebenaran semua yang diwahyukan Allah kepada kita. Dalam misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah menyatakan diri dalam 3 pribadi yang saling berelasi secara sempurna dan harmonis. 3 pribadi ilahi dalam kesejajaran penuh dan dalam kodrat ilahi yang sama. Kodrat ilahi itu adalah kasih. Dalam Injil Yohanes ditegaskan bahwa Allah adalah kasih. Sang sumber kasih yang tidak terbatas dengan tindakan kasihnya yang abadi menjadi asal putra terkasih, dan keduanya saling merangkul dalam pertukaran kasih yang abadi yang menjadi daya kekuatan untuk saling mengasihi. Realitas kasih itu yang kita istilahkan dengan istilah analogi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus dari Nazaret telah mewahyukan kepada kita. Sebelumnya Allah tidak membagikan kehidupan ilahinya yang paling pribadi. Tetapi berkat kedatangan Yesus, Dia mewahyukan rahasia atau secret pribadi ilahi yang paling suci, sacred. Dan kita diundang untuk berpartisipasi dalam misteri kehidupan pribadi Allah. Karya yang maha hebat ini memberikan konsekuensi penting dalam hidup kita. Yang pertama, kita mesti bersyukur untuk kemurahan hati Allah itu, karena kitalah yang mendapat sebuah keistimewaan, bukan nabi atau tokoh perjanjian lama, tetapi kitalah yang mendapat privilege, keistimewaan untuk mengetahuinya. Pewahyuan akan kehidupan pribadi ilahi ini merupakan tindakan kasih yang sangat luar biasa. Yang kedua, kehidupan ilahi yang paling mendalam adalah kasih, dan tiada yang lain. Allah hanya terdiri dari kasih. Kodrat dan karyanya hanya satu, yaitu mengasihi. Karena itu manusia yang menjadi gambar dan rupa Allah dipanggil untuk menjadi pribadi yang selalu mengasihi. Dengan menyatakan siapa dirinya, Allah menyatakan siapa kita. Allah adalah sumber kasih, dan hanya ada satu cara
untuk menjadi bahagia, yaitu dengan mencintai. Sedangkan Roh Kudus hanya mengulang ajaran Putra. Semua yang diketahui dan dimiliki Putra berasal dari Bapa, dan semua yang diketahui dan dimiliki Bapa telah diberikan kepada Putra. Dengan demikian, apa yang dimiliki oleh salah satu juga menjadi milik dua pihak yang lain. Bila Yesus bersabda tentang Bapa dan Roh Kudus, nampak dengan jelas bahwa ketiganya sekaligus berbeda tetapi identik, terpisah sekaligus satu. Ketika salah satu berkarya, maka karya itu merupakan karya bersama. Namun, hanya satu pribadi yang hadir. Jadi, ada distingsi atau pembedaan di antara ketiganya, tetapi sekaligus mengungkapkan keutuhan, kesatuan, komunio total masing-masing pribadi ilahi. Nah, di dalam misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu kita memakai bahasa kiasan dan bahasa yang mendekati, karena bahasa manusia itu terbatas. Untuk mengungkapkan sebuah pengalaman pribadi pun melalui kata-kata, kita seringkali merasa kesulitan dan tidak bisa menjelaskan dengan utuh, dengan penuh, apalagi mengenai misteri ilahi. Kita memakai bahasa simbolis yang seringkali sangat terbatas. Dan kembali kepada misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus, masing-masing pribadi meskipun saling meresapi secara sempurna, tetapi tetap menjadi pribadi yang unik. Karya unik Bapa adalah menciptakan. Dengan mewahyukan diri kepada Putra dalam Roh Kudus, Bapa merancang segala ciptaan yang menjadi manifestasi atau perwujudan dirinya, diri Putra dan Roh Kudus. Segala yang diciptakan mengungkapkan seluruh hakikat misteri Bapa, memiliki ciri keputraan karena berasal dari Bapa, berciri persekutuan karena diciptakan dalam Putra, dan memiliki kodrat rohani. Itu berarti mereka penuh makna dan dinamika karena mereka diciptakan dalam daya Roh Kudus. Karya unik Putra adalah inkarnasi yang memungkinkan pengilahian seluruh ciptaan dan membebaskan kita dari dosa. Sedangkan karya unik Roh Kudus adalah perohanian atau pneumatisasi. Melalui Roh Kudus, kehidupan diintegrasikan, disatukan dalam kehidupan Trinitas dan dilepaskan dari keterbatasan-keterbatasannya. Semesta alam ada sebagai perwujudan persekutuan ilahi. Makna tertinggi semua ciptaan adalah bahwa seluruh ciptaan itu merupakan perwujudan komunikasi pribadi-pribadi ilahi. Alam semesta diintegrasikan dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan mencapai kepenuhannya secara eskatologis kelak. Keunikan makhluk ciptaan berpuncak pada manusia, pria dan wanita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka Tritunggal Maha Kudus menjadi misteri yang dapat difahami sejauh Trinitas itu mengkomunikasikan, mewahyukan diri kepada kita. Sebagai misteri,
Trinitas tetap merupakan sesuatu yang tidak dapat kita kenal secara tuntas. Karena misteri itu adalah Bapa sendiri, Putra sendiri, Roh Kudus sendiri. Kita tidak percaya pada rumusan dogma, tetapi yang kita percayai adalah Allah, yang adalah kasih, atau tepatnya merayakan misteri Allah yang mengasihi kita sampai sehabis-habisnya dalam rasa syukur yang mendalam. Bagaimana caranya? Dengan melakukan banyak perbuatan kasih. Misteri ini akan tetap bertahan selamanya dan hanya dapat dirasakan dalam keterbukaan iman. Bagi orang yang tidak percaya, dijelaskan dengan cara apapun tidak ada gunanya. Sebaliknya, bagi orang yang percaya, sesungguhnya penjelasan tidak diperlukan. Ini sebuah cara kita untuk mendekati misteri Allah Tritunggal Maha Kudus, bahwa Allah mewahyukan kehidupan privasinya, pribadinya kepada kita, dan ini merupakan karya agung yang luar biasa. Demikian penjelasan saya mengenai pendekatan akan misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semoga membantu kita untuk menggagapi misteri yang memang tidak terselami oleh akal budi manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.